Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pada bab ke-13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Adapun pada konsep yang kita pelajari, yaitu nanti kita akan belajar membaca surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan surah Al-Imran ayat 143 dan hadis terkait. Begitu juga nanti kita akan memahami surat tersebut dan menghafal serta menerapkan perilaku sabar, ikhlas dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan mencontohkan cara membaca surat An-Nisa ayat 146 dengan tartil dan dengan tajwid yang baik. Silahkan disimak dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Berikutnya surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Berikutnya membaca surah Al-Imran ayat 134. Alladzina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Berikutnya kita akan memahami hukum bacaan nun, sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, itu ada 4 hukum bacaannya, yaitu idhar yang dibaca jelas, ikhfa dibaca samar, idgham bacaan yang melebur. Idgham ini ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, dan iklab atau bacaan yang beralih. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Idhar atau samar yaitu apabila nun sukun atau tanwin dia berhadapan atau bertemu dengan salah satu dari huruf a, ha, kha, a, gha dan ha, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Nanti kita akan contohkan di contoh di berikutnya. Kemudian ikhfa. Ikhfa yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf-huruf berikut ini: ta, tha, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko dan ka. Maka nun sukun atau tanwin tadi itu dibaca samar dan dipanjangkan kurang lebih 4 harokat. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf-huruf berikut ini. Idgham yang terkategori sebagai idgham bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wa, na, ma, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca melebur dan juga ditahan atau didengungkan sepanjang 4 harokat. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca cukup melebur saja tanpa didengungkan atau ditahan.
Berikutnya yaitu iklab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin itu dibaca beralih menjadi huruf mim. Contohnya nanti akan kita baca pada contoh berikut ini. Contoh bacaan izhar yaitu bacaan yang dibaca tidak didengungkan. Min aqtari, sini dia nun sukun ketemu dengan alif atau hamzah. Raghadan haitsu, tanwin bertemu dengan ha. Sawaun alaihim, tanwin bertemu dengan ain. Tahtihal anharu, nun sukun bertemu dengan ha. Contoh bacaan ikhfa atau samar-samar dan dia didengungkan 4 harokat. Antanfuzu, nun sukun ketemu dengan ta dan nun sukun ketemu dengan fa. Wa ma unzila, nun sukun ketemu dengan za. Setiap ada tanda bendera maka cara bacanya dipanjangkan. Min qablika, nun sukun ketemu dengan ko. Kulli syai'in qadir, tanwin bertemu dengan qa. In kuntum shadiqina, nun sukun ketemu dengan kaf dan nun sukun ketemu dengan huruf ta. Min duni, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Sedangkan idgham ini ada 2, idgham bi gunnah dileburkan dan didengungkan, dan idgham bila gunnah dileburkan tapi tidak didengungkan. Yang pertama dan yang kedua ini idgham bi gunnah dileburkan dan didengungkan. Contohnya bi suratim mim mislih, tanwin bertemu dengan mim. Tin dileburkan ke huruf mimnya. An nafsin, nun sukun bertemu dengan nun. Idgham bila gunnah. Hudal lil muttaqina, dan tanwin bertemu dengan lam, lebur tapi tidak dengung. Mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ra. Iklab, dia huruf nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi huruf mim. Summum bukmun, mim tanwin bertemu dengan ba. Muhitum bil kafirina, mim ba'di awwala kafirim bih. Berikutnya kita akan mempelajari cara menerapkan hukum bacaan mim sukun. Kalau yang tadi nun sukun dan tanwin, sekarang hukum mim sukun atau mim mati. Jika terdapat mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Untuk memahaminya lebih rinci, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu suatu lafaz yang mengandung bacaan ikhfa apabila terdapat mim sukun bertemu dengan ba. Perhatikan contoh berikut ini. Cara membacanya ditahan atau didengungkan 4 harokat. Inna rabbahum bihim, mim sukun ketemu dengan ba. Fa idzahum bisahirah, hum, mim ketemu dengan ba. Adapun cara membacanya, bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Kemudian berikutnya idgham mimi, yaitu suatu lafaz yang mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misli apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh alaihim muqsadah, ini dia mim sukun ketemu dengan mim.
ala qulubihim ma kanu. Mim sukun ketemu dengan mim didengungkan sepanjang 4 harokat. Adapun yang terakhir izhar syafawi, yaitu satu lafaz yang mengandung bacaan izhar apabila mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut ini: a, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, na, wa, haya. Contohnya lahum ajrun, perhatikan mim ketemu dengan hamzah maka dibaca tidak didengungkan. Alaihim hafizina innahum yakiduna, ini dia mim sukun ketemu dengan ya, dan seterusnya. Berikut ini adalah kita akan melihat cara mengartikan surat An-Nisa ayat 146 per kata. Nah, di sini ada penjelasannya, silahkan di pause dulu dan diperhatikan satu persatu kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga ada terjemahan per kata dari surat Al-Baqarah ayat 93 dan artinya dalam bahasa Indonesia. Silahkan di pause dulu untuk melihatnya. Kemudian berikutnya ada surat Ali Imran ayat 134 dan berikut ini adalah terjemahan per kata dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Silahkan di pause dulu untuk memahami artinya.